Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Cie, ada yang DPO nih. Bukan DPO, mangkir. Mangkir panggilan pertama. Tenang, masih ada panggilan kedua. Untuk KPK tolong bersabar. Ini beliau belum selesai melakukan editing videonya. Jadi nggak mungkin yang keceplosan ikut ditayangkan. Apalagi keceplosan sampai menyebutkan Ibu Ketum. Nah, itu gawat. Atau jangan-jangan beliau ingin menayangkan film beliau di saat Kongres Banteng nanti. Oke. Bisa jadi. Oke, kita tunggu. Pokoknya ya yang pastinya kami tunggu. Kami tunggu Pak Sekjen. Yang pastinya untuk Pak Sekjen Ho, tolong jangan menjadi Harumasiku Jilid 2. Pokoknya biarkan masyarakat menilai. Katanya kemarin kan si paling taat konstitusi, si paling taat hukum, si paling taat aturan. Nilai kalian sendiri. Sekarang bagaimana? Kelihatan betul. Nah, ini ada info yang sangat menarik. Tentunya kalian pasti tidak lupa pelukis kemarin. Beliau sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Waduh. Ini awalnya saya kira hoax, berita hoax. Tapi saya cari, ternyata memang betul. Beliau sekarang sedang terkena sakit stroke. Waduh. Oke lah. Entah karma, entah apa, entah cara Tuhan, saya kurang tahu. Yang pastinya nilai kalian sendiri. Tulis di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita balik videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Nah, ini pokoknya jadikan pembelajaran untuk rakyat Indonesia. Jangan dibiasakan memfitnah para pemimpin yang sudah sangat berjasa bagi kita maupun negeri dan bangsa ini. Nah, kenapa kita melaporkan Koni? Karena pertama, dia mencoba mengintervensi kasus hukum yang tengah dijalani oleh seorang hakim. Itu clear kasus KPK. Silakan KPK ini jangan bangun opini publik di luar, apalagi dia diurusi. Ah, ini rakyat yang cerdas ini. Ya kan? Kalau mau fair, tuh pokoknya bikin gaduh lah. datang ke Indonesia, bawa data seperti data sektor tadi, itu menjadi data bagi penegak hukum untuk mengambil keputusan. Satu. Yang kedua, di dalam statement Koni itu sangat clear bahwa dia mencoba memecah tokoh-tokoh bangsa antara Jokowi dan Prabowo, antara Jokowi dan Megawati. Ya, kalau ada case di PDI pemecatan itu nggak ada urusan Jokowi dengan seorang Mega, enggak. Itu murni masalah organisasi. Jangan dipelintir menjadi sesuatu yang membangun bom waktu untuk memecah tokoh-tokoh bangsa ini. Itu yang kedua, kesalahan besar. Yang ketiga adalah selalu Koni bicara seolah-olah semua case ini kesalahannya ke seorang mantan Presiden Jokowi. Ini yang kami lawan benar-benar. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dalang utama mega korupsi ratusan triliun rupiah terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat krisis 1998, sedikitnya ada 48 bank mendapat kucuran dana segar senilai total 144 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Ini tolong BEM UI jangan menghilang dari lem. Lihat ini. Ironis, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat hanya 6 triliun saja dari jumlah 144 triliun yang digunakan sebagaimana mestinya. Utang piutang itu belum dilunasi oleh bank-bank penerima. Akan tetapi Megawati Soekarno Putri justru menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2002. Langkah Ketum PDIP Megawati saat itu sebagai presiden menyebabkan utang bank debitur dianggap lunas begitu saja dengan diterbitkannya surat keterangan lunas BLBI. Kerugian negara ratusan triliun rupiah itu menguap begitu saja. Mereka yang sempat dijerat tersangka yaitu mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN Syafruddin Temenggung dan mantan Dirut Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI Syamsul Nur Salim bisa lolos dari jerat hukum setelah menikmati puluhan triliun rupiah uang negara. Diterbitkannya Inpres nomor 8 tahun 2002 saat Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tolong BEM UI, tolong dilihat baik-baik. Jabat presiden itu menjadi dalih kasus mega korupsi legendaris BLBI ratusan triliun rupiah. Kalau
ada yang mau membantah saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Takut. Jangan ada yang berani bully nenek kita ya guys, nggak baik. Nanti beliau darah tinggi lagi, apalagi beliau punya pengacara. Bisa laporin orang se-Indonesia dengan duitnya. Kita cuman rakyat jelata yang nyimak aja deh ya. Namanya juga udah nenek-nenek, baperan dan sensitif pula. Meskipun faktanya, beliau yang ngebully duluan. Ops, habis nenek-nenek dikasih mic sih. Kasih tasbih harusnya, biar ingat jalan pulang. Betul banget, betul. Cerdas banget. Tukang bakso yang nggak salah aja dibully. Jokowi juga kena bully. Hanya beliau aja yang layak ngebully. Kalau dibilang plague victim, marah pula. Definisi orang tua selalu benar, cewek lagi. Kita aja deh yang salah. Padahal yang motong-motong pembicaraan siapa, yang waktu matiin mic juga anak siapa, harusnya sih di usia senja tunjukin etika dan tata krama dalam berbicara. Pandai dalam menempatkan diri dan harusnya sih jadi panutan. Ya harusnya sih. Soalnya masyarakat Indonesia bukan rumput yang selalu ada meskipun diinjak-injak. Dan jangan mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi. Kalau mau membangun personal branding ya harus bijak. Karena ekspresi wajah, gerakan wajah, sikap dan kata-kata adalah apa yang melekat di otak masyarakat. Tapi bukankah sikap orang yang udah tua menggambarkan bagaimana masa mudanya ya? Saya nggak ngebully kok Bu, cuma memperingati Gen Z dan milenial aja, agar tidak mengikuti jejak pemimpin yang salah. Salam hormat dari saya sebagai milenial kritis. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik. Pokoknya cerdaslah wahai rakyat Indonesia. Membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan. Serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau ya umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek. Ya. Kalau menurut saya LSM asing. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup? Ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu dan semua cuci tangan. Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Dengan Pak Jokowi dibilang orang korup, bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Come on lah, kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini kangkangi oleh orang lain dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu. Tapi masih banyak publik, terutama juga dari survei. Nah, ini yang mengatakan Pak Jokowi otoriter. Tolong pasang kuping kalian baik-baik. Menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang di kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki
Presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Wilayah hukum itu yang bekerja. Nah, sudah, pokoknya betul sekali. Coba kalian lihat itu dari Presiden Soekarno sampai beliau Pak Jokowi. Itu saya rasa hanya Presiden Joko Widodo, presiden yang paling banyak dibully, dipitnah, dicaci, dimaki. Tapi sampai sekarang orang yang mencaci beliau, yang menghina beliau, saya rasa masih bisa tertawa sampai dengan hari ini. Termasuk itu Bung RH, Bung Rocky, maupun Mbah Sengkuni, maupun Kubu Banteng. Mereka masih bisa tertawa, dalam artian tidak ditangkap atau tidak dijebloskan ke penjara. Sedangkan orang yang saat ini yang koar-koar, kubu yang sebelah lah, yang warna merah lah, yang katanya paling demokrasi, kalian tentunya tidak lupa di saat mereka berkuasa, bagaimana arogannya jika kita mengkritik mereka, apalagi sih sampai membuli ibu ketum mereka. Ngeri. Dan ya kalau masalah Pak Yusuf Prapto, jadikan pembelajaran untuk masyarakat Indonesia. Jadilah warga negara yang pandai menghargai, berterima kasih dengan para pemimpin atau para tokoh bangsa yang sudah rela mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa maupun negara. Ini untuk KPK. Nah, untuk pasal Pak Sekjen, ini untuk KPK, tolong dimaklumi, Pak Sekjen belum selesai mengedit video. Jadi tolong ditunggu, videonya belum kelar, sedikit lagi. Proses editingnya mungkin agak rumit. Jadi ini mungkin pokoknya buah mahakarya dari Pak Sekjen Ho. Dah, saya akhiri untuk Pak Sekjen, tetap semangat. Dah, saya akhiri. Pokoknya tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita tergiring opini, narasi, hoax, ujaran kebencian. Tentunya tetap support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.